Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke guys, mari kita bahas tentang menabung. Ya, adakah konsep menabung dalam Islam? Oke, mari kita ketemu. Ternyata Nabi pun pernah menabung loh guys. Mana dalilnya? Berikutlah. Jadi Nabi itu menabung juga. Jadi diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tuh pernah jual sebidang kebun kurma yang berada di perkebunan Bani Nadir. Nah, beliau menyisakan kurma untuk kebutuhan 1 tahun ya, untuk diri dan keluarganya. Jadi ini adalah konsep menabung ya. Beliau simpan kurma untuk 1 tahun untuk diri sendiri dan keluarganya. Dalam artian berarti Nabi Muhammad itu pernah menabung ya. Oke. Lalu dalil lainnya yaitu pernah dipraktikkan oleh Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf pun menyuruh menabung ya, pernah nih. Jadi dulu itu yang ketika Raja Mesir ya, di Mesir itu kan bermimpi kan sang raja. Nah, dia bermimpi yang intinya mereka minta carikan orang yang bisa menafsirkan mimpi itu. Nah, teringatlah bawahannya sang raja tuh, oh ada orang yang bisa menafsirkanmu, itu Yusuf yang lagi di penjara. Nah, makanya Yusuf dipanggil lalu raja cerita tentang mimpinya dan minta ditakwilkan. Nah, makanya Nabi Yusuf lalu mentakwilkan mimpi itu yang terekam pada Al-Quran surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Nih, jadi takwilnya supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulannya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Maksudnya, kata Nabi Yusuf ya, akan datang masa yang sulit, pacaklik 7 tahun ke depan. Oleh karenanya Nabi Yusuf memerintahkan 7 tahun dari sekarang itu nanam, tapi makannya nanti dikit, jadi banyak ditabung. Nah, setelah ditabung, nanti akan ada 7 tahun sulit kan, paceklik. Nah, saat 7 tahun yang paceklik itu baru ada tahun-tahun yang sejahtera ya. Jadi hujannya banyak dan macam-macam. Jadi ini adalah konsep menabung juga kan. Jadi kita tabung di masa sedang ada untuk mempersiapkan masa yang sulit, begitu kan. Jadi ini konsep nabung pada zaman Nabi Yusuf. Oke. Lalu aturan-aturannya dalam Islam itu bagaimana sih tentang menabung? Nah, berikut ini ya peraturannya. Nah, jadi jika kita nabung ya kurang dari 20 dinar atau 25 gram ya emas. Nih, kalau ini emas ya, karena Islam itu menyarankan nabung dalam bentuk emas ya. Nah, kalau kurang dari ini maka atau ini 300 sya atau 617 kg makanan pokok. Jadi maksudnya 617 kilo beras ya. Kalau di bawah ini maka kita nggak usah berzakat ya. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ini salah ya. Al-Kuwaitiyah jilid 2 halaman 347 ya. Namun jika si emas yang kita miliki itu lebih dari ini, atau bahan pokoknya lebih dari 617 kg, maka kita harus mengeluarkan zakat ya, yang 2,5% itu. Oke, paham? Nah, selain itu menabung itu selain untuk diri sendiri ya atau keluarga, untuk kita tinggalkan nanti untuk keturunan kita ya. Jadi nabung itu bisa untuk persiapan kita memberikan meninggalkan harta untuk keturunan. Nah, sumbernya mana di sini ya. Sorry nih. Jadi ini kan kewajiban begini. Nah, andai kita tidak mengeluarkan zakat nih, kita lebih nih emasnya ya. Emasnya bisa 25 dinar atau emasnya 100 gram. Kan harus zakat. Andai kita sayang nih, kita nggak keluarkan zakat. Nah, maka kita akan mendapatkan azab dari ayat ini nih. Nih, Taubah 34-35.
dan orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah nih, maksudnya yang tadi tuh yang di atas 20 dinar atau di atas 25 gram atau bahan pokok yang di atas 670 kg, maka beritahukanlah pada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan pada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Nah, ini adalah azab jika kita menyimpan ini nih ya, menyimpan ini lebih dari ini tapi kita tak mengeluarkan zakatnya. Azabnya di sini. Oke, lalu andai kata kita sudah melakukan aturannya ya, kita menyimpan atau menabung harta pun untuk apa? Untuk keturunan. Nah, berikutlah. Jadi ini hadisnya ya. Jadi meninggalkan harta untuk keturunan. Jadi berwasiatlah sepertiga, dan sepertiga sudah cukup banyak. Jadi sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Mereka menadahkan tangan kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi lebih baik kita tinggalkan ahli waris dalam keadaan kaya gitu kan, maksudnya kita daripada kita tinggalkan dalam keadaan miskin maksudnya kan. Nah, udah jelas ya. Jadi nabung itu pertama untuk jaga-jaga kan, untuk diri sendiri dan keluarga. Kedua untuk ini meninggalkan untuk keturunan ya. Udah benar ya. Cuma ada larangan, kita tak boleh nabung banyak-banyak atau ya nabung banyak-banyak jika sedang paceklik nih. Ini yang terlarang nih. Jadi kan yang tadi itu kita bisa nabung bahan pokok ya. Nih 170 kilogram bahan pokok misalnya beras ya. Nah, ini tak boleh banyak-banyak jika keadaan sedang paceklik guys. Jadi kalau sedang paceklik ya kita bisa sebar lah, bisa dengan cara dijual. Jadi dijual pada zaman paceklik kan kita lebih untung ya. Guys, paham ya? Jadi ini aturannya. Terus yang kalau kita tak mau keluarkan zakat nih, ini ancamannya di sini ya, Taubah 3435 ya gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.